Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Salsabila dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 18104030 akan mempresentasikan bisnis model Canvas untuk mata kuliah entrepreneurship. Latar belakang bisnis berawal dari hobi saya, salah satunya itu jajan, dan jajanan yang saya suka itu jajanan ketika saya masih jenjang sekolah dasar. Sampai sekarang pun saya masih suka jajan-jajanan tersebut, seperti berbagai macam aci, kue, dan berbagai macam pasta. Asal-usul nama bisnis saya kembali lagi pada hobi saya, yaitu suka jajan. Dan kalau di dalam bahasa Betawi, kata suka itu biasa disebut dengan demen. Jadi maka itulah muncul nama bisnis saya ini, Demen Jajan. Berikut merupakan logo dari bisnis saya. Pada logo tersebut di tengah ada nama bisnis saya, Demen Jajan. Kemudian di bagian bulatan atas ada tahun 2021, itu merupakan tahun dimana saya mulai berbisnis ini. Dan kemudian yang di bawah itu ada Yakalingkakoi, itu merupakan hashtag dari bisnis Demen Jajan ini. Berikut merupakan rancangan bisnis model Canvas saya, Demen.Jajan, yang insya Allah akan saya presentasikan satu persatu. Yang pertama ada customer segment. Ini merupakan salah satu elemen penting untuk memulai langkah awal menentukan target pasar Anda. Dalam hal ini, pebisnis harus tahu segmen pelanggan sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Nah, customer segment pada bisnis saya ini merupakan semua kalangan, baik dari anak-anak maupun hingga orang tua, dan terkhusus orang-orang yang suka jajan. Yang kedua merupakan value proposition. Ini menjadi alasan mengapa pelanggan itu memilih jasa atau barang pada perusahaan yang Anda tawarkan. Praktisnya, value proposition ini mengutamakan beberapa komponen, seperti nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan pada konsumen, kemudian usaha untuk mengurangi kerugian kepada konsumen, kemudian memberikan keuntungan kepada konsumen melalui produk dan jasa yang ditawarkan. Value proposition pada bisnis saya kali ini menyediakan berbagai macam jajanan seperti aci-acian, berbagai macam pasta, kue-kue, dan semacamnya dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada terdapat juga berbagai macam saus spesial untuk aneka aci-acian dan pasta seperti saus keju, salted egg, barbecue, pedas biasa sampai pedas banget, dan sebagainya. Dan juga ada berbagai macam varian rasa untuk kuenya. Kemudian yang ketiga adalah channel. Sederhananya, channel ini adalah cara untuk menjangkau customer melalui media berupa website, aplikasi, salesperson, hingga online advertisement. Bantuan channels ini sendiri menjadi elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Channels yang saya gunakan ini merupakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kemudian ada juga e-commerce, bisa di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Kemudian ada customer relationship. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi biaya, layanan, maupun harga produk. Customer relationship pada bisnis saya ini ada promo, kemudian banyak variannya, dan mudah dijangkau juga. Jadi teman-teman nanti bisa datang langsung ke toko ataupun bisa lewat online. Kemudian ada revenue streams. Ini merupakan aliran pendapatan yang masuk perusahaan yang didapat dari pelanggan. Karena dalam menjalankan bisnis perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan, seperti produk, bahan baku, ataupun tenaga kerja. Revenue streams pada bisnis saya kali ini adalah pembeli dan reseller. Selanjutnya ada key resource, merupakan daftar sumber daya yang harus direncanakan, serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar dan terkontrol dengan baik. Dalam hal ini, perhatikan semua jenis sumber daya seperti sumber daya manusia, proses operasional, dan pengelolaan bahan baku. Key resource pada bisnis saya kali ini adalah modal pribadi owner Demen.Jajan sendiri, yaitu saya sendiri. Kemudian key activities mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis yang perlu diukur efektivitasnya dalam setiap waktu. Selain itu, key activities akan menghasilkan proposition nilai. Key activities pada bisnis saya kali ini yaitu mengecek bahan-bahan makanan yang akan dipakai, kemudian memproduksi atau membuat makanan berbagai jenis menu. Kemudian ada key partnership, elemen penting yang sangat berpengaruh pada konsistensi dan kelanjutan bisnis dalam periode waktu yang lama. Partner kunci ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, sudah menjadi hal wajib untuk menjalin hubungan baik dalam sebuah kelancaran.
Di Key Partnership kali ini ada supplier bahan baku makanan dan supplier packaging makanan. Kemudian yang terakhir ini ada cost struktur. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya adalah struktur biaya yang perlu dipantau dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam perjalanannya untuk mendapatkan revenue. Selain itu, cost struktur ini membantu bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dilakukan agar Anda dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Struktur pada bisnis saya adalah gaji pegawai, biaya modal, juga biaya sewa ruko. Sekian presentasi bisnis model kanvas dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.